Hal-hal yang penting yang saya butuhkan untuk masa depan saya tidak diajarin, sedangkan hal-hal yang tidak relevan buat kehidupan masa depan saya diajarin. Jadi kalau semakin saya banyak baca buku, semakin banyak saya mengalami pengalaman-pengalaman yang juga dialami oleh orang lain. Kan di sini siapapun yang pernah belajar tentang ilmu peredaran darah katak, acungkan tangan, apa faedahnya buat saya hari ini? Gak ada. Jadi setiap mereka punya masalah, mereka tidak berpikir solusi. Mereka berpikirnya ngeluh. Kampanye-kampanye semacam itulah yang akhirnya menghancurkan semangat literasi kita. Perpustakaan itu muncul dari masyarakat yang sangat senang membaca. Karena masyarakat senang membaca, maka dia cari-cari di mana tempat dia bisa membaca. Karena itulah mereka atau pemerintah atau siapapun yang berkuasa di situ kemudian membuat perpustakaan untuk bisa mengakomodasi semangat baca masyarakat. Jadi perpustakaan itu muncul gara-gara orang senang baca. Dan karena itulah maka ketika ada perpustakaan mikir gimana caranya supaya saya dikunjungi oleh banyak orang, itu kebalik. Orang nyari bahan bacaan, maka dia datang ke perpustakaan. Bukan perpustakaan nyari-nyari siapa yang mengunjunginya. Jadi bukan tugas perpustakaan untuk nyari-nyari pengunjung, berinovasi. Gimana caranya agar saya dikunjungi banyak orang? Gimana caranya agar saya dipinjami buku banyak orang? Bukan seperti itu, tapi dibalik. Masyarakat yang senang baca harus disiapkan perpustakaan. Kalau tidak ada yang senang baca, ya nggak usah dibikin perpustakaannya. Saya kasih hal yang sangat sederhana, ini ilustrasi yang sangat sederhana. Waktu kita sekolah, kita diajarin pembuluh darah katak. Betul ya? Pembuluh darahnya begini. Saya tanya di sini, apa faedahnya? Siapa yang bisa mengimplementasikan ilmu tentang peredaran darah katak? Siapa di sini, Cung? Di sini, siapapun yang pernah belajar tentang ilmu peredaran darah katak, acungkan tangan, apa faedahnya buat saya hari ini? Gak ada. Ketika saya ini bertanya kepada Pak Presiden Jokowi, saya tanyakan misalkan seperti itu, Pak, apa faedahnya? Ternyata tidak ngaruh juga. Bahkan ketika beliau tidak tahu peredaran darah katak, beliau jadi presiden. Ya, jadi faedahnya apa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan peredaran darah katak kalau kita tidak tahu apa faedahnya itu gitu. Jadi kita berbicara soal epistemologis, tapi kita melewatkan ontologisnya apa gitu, aksiologisnya apa. Kalau kita sudah tahu itu terus buat apa? Makanya garis besarnya itu adalah emang kenapa kita harus baca gitu. Kan gitu ya. Jadi misalkan ya, yang tadi itu, saya diajarin waktu kecil pembuluh kapiler. Saya diajarin misalkan tulang sanggurdi itu ada di mana. Ya kalau saya tahu itu faedahnya apa? Sebaliknya dari itu, di pelajaran biologi, Indonesia adalah negara penyuplai orang yang sakit diabetes terbesar keempat di dunia. Waktu kecil saya nggak diajarin diabetes itu apa. Jadi ketika saya diajarin peredaran darah katak, saya nggak diajarin diabetes itu apa. Maksudnya apa? Hal-hal yang penting yang saya butuhkan untuk masa depan saya tidak diajarin, sedangkan hal-hal yang tidak relevan buat kehidupan masa depan saya diajarin. Guru biologi di sini mana? Ngapain dia ngajarin peredaran darah katak, tapi nggak ngajarin diabetes itu apa? Padahal diabetes itu penyakit yang lebih relevan untuk dibahas daripada peredaran darah katak. Nah dari sinilah akhirnya kita menemukan poin literasi itu. Kita berupaya habis-habisan kepada masyarakat, ayo baca, ayo baca, ayo baca. Lah apa faedahnya kalau membaca? Kan gini ya, kita berbicara dekonstruksi dan kemudian kita ambil pendekatan biologis lah. Saya senang dengan pendekatan biologis karena apa? Karena kita tuh adalah makhluk biologis. Kita tuh, ya walaupun punya ideologi yang macam-macam apa segala rupa, kita dibatasi oleh pahaman-pahaman ideologi, pahaman-pahaman biologis. Jadi gini, kenapa seseorang itu harus membaca? Dan kenapa otak manusia harus mendengarkan percakapan orang? Kenapa otak manusia harus membaca sesuatu? Misalkan kan gini,
Ini runtutan logika biologisnya tuh gini. Manusia itu butuh bertahan hidup dan butuh menjauhkan dirinya dari penyakit dan kematian. Karena itu, maka dia harus menciptakan visi. Bagaimana caranya agar dia jauh dari kematian dan bisa mencapai kebahagiaan. Dia bisa mempertahankan hidupnya lebih jauh. Kan begitu. Maka dari situ muncullah sebuah masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan realitas. Harapannya, saya ingin hidup lebih lama, saya ingin hidup dalam kemakmuran. Realitasnya tidak seperti itu. Dan karena muncul masalah, maka muncullah kesadaran bahwa cara untuk mengatasi sebuah masalah adalah dengan berpengetahuan. Semakin banyak pengetahuan, semakin banyak solusi yang bisa kita temukan untuk memecahkan masalah-masalah itu. Begitu kan runtutannya ya? Nah, dari mana kita mendapatkan pengetahuan itu? Seluruh pengetahuan yang kita ketahui itu didapatkan dari pengalaman. Makanya belajar sejarah itu penting, karena tidak ada satupun yang kita ketahui berasal dari masa depan. Semuanya berasal dari masa lalu, dari pengalaman. Hanya satu informasi yang tidak didapatkan dari pengalaman, yaitu insting. Yang biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi naluri. Tetapi sisanya seluruh pengetahuan kita didapatkan dari pengalaman. Nah, pengalaman itu bagaimana cara kita mendapatkannya? Apakah kita harus mengalaminya? Apakah untuk mengetahui bahwa sianida dalam dosis tertentu bisa membunuh orang, kita harus mengalaminya dulu? Tidak. Maka untuk bisa mengetahui, kita ternyata tidak harus mengalami. Tetapi bisa saja membuat orang lain mengalaminya. Jadi suruh orang minum sianida, meninggal. Saya tahu itu beracun. Begitu ya? Nah, jadi akhirnya di sini di mana? Akhirnya kita ketemu kenapa kita harus membaca. Karena membaca itu artinya kita bukan hanya berpengetahuan melalui pengalaman diri sendiri. Tetapi juga mengalami pengalaman dari pihak lain. Saya membaca buku Das Kapital, Karl Marx misalkan. Saya tidak perlu mengalami revolusi industri dan berbagai kejanggalan-kejanggalan serta kejahatan-kejahatan yang terjadi di sana, di Inggris dan di Eropa secara umum. Saya nggak usah itu. Saya baca buku itu, maka pengalaman-pengalaman Karl Marx bisa saya temukan dan akhirnya masuk ke dalam benak saya. Akhirnya apa? Pengalaman dua orang bisa dijejalkan dalam otak saya. Karl Marx dan Friedrich Engels. Jadi kalau semakin saya banyak baca buku, semakin banyak saya mengalami pengalaman-pengalaman yang juga dialami oleh orang lain. Kan begitu ya? Dan semakin banyak itu akhirnya saya menemukan solusi bagi kehidupan. Setelah saya menemukan solusi bagi kehidupan, maka visi saya tercapai. Yaitu apa? Saya bisa makmur atau saya bisa menjauhkan dari kematian atau saya bisa membahagiakan teman-teman saya. Atau saya bisa membuat semakin iri para pembenci saya. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya balik ke yang tadi ya, itu adalah runtutan logika biologisnya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan pertanyaannya itu adalah pertanyaan abadi, karena setiap perpustakaan atau misalkan yang temanya literasi selalu gimana caranya untuk meningkatkan literasi, maka pertanyaannya balik. Yang tadi itu, kalau kita berliterasi emang faedahnya apa? Ternyata tidak semua hal yang kita baca itu berfaedah buat kita. Seperti yang tadi itu, peredaran darah katak itu, bahkan dokter hewan di Indonesia nggak ngerti itu dan tetap jadi dokter hewan. Artinya ilmu itu untuk sebagian besar orang tidak berfaedah. Jadi jangan paksakan itu untuk dibaca sama orang-orang. Bacanya apa? Yang kita butuhkan. Nah, jadi bagaimana caranya meningkatkan semangat literasi? Bukan bikin perpustakaan yang bagus-bagus dengan berbagai fasilitas, ada ngopinya, ada tehnya gratis, bukan. Tapi buat orang-orang itu paham bahwa kalau saya baca buku, saya nemukan solusi. Itu masalahnya. Jadi gini, ada tetangga saya, dia fakir miskin luar biasa. Sampai-sampai istrinya minta cerai, anaknya dibawa sama istrinya untuk nikah dengan laki-laki yang lebih kaya. Dia stres, dia depresi. Akhirnya saya sarankan, kamu punya apa? Saya punya tanah sedikit, begini. Tanahnya di mana? Dekat rawa-rawa, begini. Ya udah, saya kasih modal 4 juta, saya kasih suruh dia ternak lele. Saya suruh baca buku bagaimana cara bikin ternak lele. Akhirnya dalam waktu 1 tahun dia memiliki kemapanan.
akhirnya dalam 5 tahun berikutnya dia memiliki kemandirian finansial. Dan akhirnya dalam 15 tahun dia membuat istrinya menyesal karena telah meninggalkannya. Karena apa? Karena dia baca buku ternak lele yang pada akhirnya menaikkan omsetnya sampai 500 juta per 2 bulan. Kan tergantung panen. 500 juta per 2 bulan, ya 500 juta per 2 bulan itu dia nikmati. Dari mana? Dari baca buku. Kenapa dia baca buku? Karena dia butuh itu. Dia punya masalah. Masalahnya adalah kanker, kantong kering. Istrinya meninggalkannya, anak-anaknya meninggalkannya. Dan dia akhirnya kesepian. Dia bingung, siapa yang bisa menjadi alat pelampiasan saya? Dia bingung kan? Nah akhirnya dia baca buku. Artinya berliterasi itu berfaedah buat dia. Coba kalau seandainya pada waktu itu saya berikan buku, misalkan History of Time. Atau saya kasih misalkan di bawah bendera revolusi. Kan gak ngaruh buat dia dan gak relevan buat kehidupannya. Jadi makanya saya tekankan itu. Kalau misalkan mau meningkatkan semangat literasi kita, jangan bahas ontologi, jangan bahas epistemologi saja. Tapi ontologi dan aksiologisnya gitu. Faedahnya kalau saya baca ini tuh apa gitu. Nah masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang kena gap. Jadi setiap mereka punya masalah, mereka tidak berpikir solusi. Mereka berpikirnya ngeluh. Saya ngajak orang-orang berdiskusi. Pak Jokowi sekarang sedang bikin dinasti, misalkan. Misal ya. Apakah ini mengancam Indonesia? Terus orang-orang itu malah menjawab, itu mah bukan urusan saya, yang penting besok saya makan apa. Gitu kan? Nah, jadi ya pertanyaan itulah yang akhirnya harus kita jawab. Kalau saya dapat informasi tentang ini, kalau saya berliterasi tentang ini, apa faedahnya? Nah masyarakat kita, kamu miskin? Iya miskin. Gimana caranya supaya kaya? Ya yang penting mah di akhirat kaya, enggak apa-apa di dunia miskin juga. Yang penting kita tidak menjual akidah kita. Ya bukan itu jawabannya. Setiap masalah itu harus ada solusinya. Dan solusi itu bisa dipermudah kalau kita menemukan pengetahuannya. Pengetahuan didapatkan dari pengalaman. Dan pengalaman itu harus kita ekstrak dari pengalaman-pengalaman orang lain. Maka dari itulah kita baca buku. Jadi baca buku itu untuk menyelesaikan masalah kita. Sekarang setiap dihadapkan pada masalah, rakyat kita justru malah berpikir, ya udahlah yang penting mah di dunia ini kan, yang penting di akhirat nanti tidak seperti itu. Artinya ada gap antara masalah dengan solusinya apa. Nah itulah yang harus diberikan kepada masyarakat kita. Diberikan kesadaran bahwa mereka itu harus memecahkan masalah-masalah. Bukan mengeluh-ngeluh kemudian cari pembelaan ketika mereka gagal. Begitu. Nah akhirnya apa? Sekarang masyarakat Indonesia semakin jauh dari literasi gara-gara apa? Ada banyak hal. Misalkan ketika calon-calon pemimpin kita mau kampanye, dia kampanyenya soal apa? Kami pro rakyat, kami petugas rakyat, kami pelayan rakyat. Kalau nanti banjir, kami yang atasi karena kami mencintai rakyat dan sebagainya. Kampanye-kampanye semacam itulah yang akhirnya menghancurkan semangat literasi kita. Karena setiap ada masalah, bukan disadarkan bahwa solusi harus kalian capai, tapi setiap ada masalah, kami yang akan urusi. Rakyat tenang saja, rakyat santai saja, karena kamilah yang akan melindungi rakyat. Feodalisme itulah yang diperkuat. Feodalisme itu dalam pikirannya itu apa? Ada dikotomi, pemerintah yang mengatur semuanya dan rakyat yang tidak berdaya melakukan apapun. Jadi rakyat Indonesia dididik dengan cara seperti itu, sehingga ketika terjadi banjir, ini salah pemerintah. Harusnya buang sampah pada tempatnya, kelola sampah. Tapi karena kita diajari bahwa kita feodal, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa mengajukan solusi, ya kita tungguin saja. Ketika ada bencana alam, longsor, diwawancara rakyat, apa yang mereka katakan? Selalu klise, selalu sama. Ya kami berharap agar pemerintah segera memberi bantuan kepada kami. Itu kan? Jadi setiap masalah, ya udah nanti akan ada orang yang menyelesaikannya. Nah kalau ada gap masalah sama dengan solusi, tapi masalah sama dengan solusi yang diberikan oleh pemerintah, maka kita tidak mungkin bisa semangat berliterasi.
Semangat literasi kita akan semakin rendah karena setiap masalah yang kita hadapi, kita berikan solusinya atau kita tergantungkan solusinya pada pihak lain. Saya miskin, nanti kalau presidennya itu mah pasti saya bisa berhasil. Sejak kapan ganti presiden bisa naikkan omset penjualan kita tuh sejak kapan? Tapi kita terus-terusan diiming-imingi oleh utopia itu. Kenapa? Ya karena mereka pengen jadi presiden. Gak tahu kenapa mereka jadi presiden, saya juga gak ngerti. Kan gajinya juga gak gede-gede amat, gedean saya gajinya sebagai YouTuber. Ya saya heran aja, mungkin ada hal yang lain yang mereka inginkan. Tapi apapun itu maksud saya adalah, kalau mau meningkatkan semangat literasi kita, kalau mau ya, maka pahamkan kepada masyarakat bahwa setiap masalah yang kita hadapi, tanggung jawab kita untuk menemukan solusinya. Dan solusi itu bisa kita dapatkan dari pengetahuan. Pengetahuan itu dari ekstrak terhadap pengalaman-pengalaman orang. Dari situlah kita baca buku. Rumusannya tuh di situ. Nah sekarang karena kita tidak baca buku, jangankan untuk bikin runtutan seperti itu, kita akhirnya mengalami berbagai cacat logika, logical fallacy. Dan logical fallacy itu semakin menambah trauma kita terhadap pengetahuan. Saya mohon maaf Pak, izin mengkoreksi sedikit yang tadi. Gak apa-apa ya. Generasi Z itu tidak pernah ada di Indonesia. Baby boomer itu gak pernah ada di Indonesia. Jadi ceritanya ketika berhadapan dengan semangat berliterasi, ternyata semangat literasi itu beda-beda satu generasi dengan generasi yang lain. Orang-orang Amerika Serikat kemudian berpikir bahwa setiap generasi itu beda-beda karakteristiknya. Perang Dunia I melahirkan generasi yang berbeda dengan Perang Dingin. Dan karena itulah mereka mulai sadar bahwa setiap generasi harus dicekoki dengan literasi yang berbeda. Nah tetapi penyebutan generasi baby boomer, penyebutan generasi X, generasi Z, generasi apalagi yang semacam itu dilakukan oleh para sosiolog di Amerika untuk bisa menjelaskan semangat literasi mereka di Amerika Serikat. Lalu muncullah orang Taiwan bikin generasi strawberry, di mana ada anak-anak yang ceria, yang indah, yang kreatif, yang lucu, tapi gampang penyet seperti strawberry. Di Cina muncullah generasi namanya sandwich, di mana generasi seangkatan saya ini harus menanggung beban kehidupan orang tua saya dan anak-anak saya. Makanya sandwich. Nah itu adalah penelitian-penelitian yang dilakukan di negara-negara yang dimaksud untuk memberikan penjelasan sosiologis atas masalah-masalah. Tetapi itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Penelitian itu tidak terjadi di Indonesia. Saya mohon maaf, sosiolog-sosiolog di Indonesia jumlahnya terbatas. Dan dari jumlah yang terbatas itu juga banyak yang disertasinya palsu. Dan dari sedikit itu, maaf ya. Dan dari yang sedikit itu belum ada penelitian untuk kemudian menciptakan sebuah konsensus bahwa masyarakat kita itu masuk kategori masyarakat baby boomer atau yang seperti itu. Itu beda, itu enggak ada. Makanya kalau misalkan ada penjelasan di situ tadi misalkan ya, bahwa generasi Gen Z itu salah satu karakteristiknya itu adalah toleran terhadap perbedaan. Data yang dikeluarkan oleh Komnas HAM di Indonesia menjelaskan anak-anak zaman sekarang lebih intoleran daripada generasi sebelumnya. Waktu tahun 80, tahun 90-an, tahun 2000-an, orang-orang Kristen, orang-orang Islam saling mengucapkan salam kalau misalkan mereka merayakan hari raya. Sekarang tidak seperti itu. Artinya apa? Intoleransinya semakin merendah. Kita tidak bahas soal apakah intoleransi itu bagus atau buruk, kita tidak bahas itu. Cuman maksud saya, kalau misalkan yang tadi itu dijejalkan kepada kriteria kita hari ini, bahwa misalkan generasi Z itu berarti lebih toleran, kita tidak seperti itu. Karena itu adalah penelitian di Amerika Serikat, bukan di sini. Tapi saya juga tidak menyalahkan Bapak tadi ketika misalkan menyampaikan itu. Karena bahkan menteri pun menyampaikan itu. Bahkan presiden pun pernah mengutip itu, generasi-generasi itu. Kenapa? Ya karena keterbatasan literasi kita. Keterbatasan para sosiolog dan para akademis kita untuk bisa menciptakan sebuah konsensus bahwa masyarakat kita ada dalam sebuah fenomena tertentu. Kita terbatas di situ. Nah, karena itulah maka kita terpaksa meminjam istilah-istilah dari luar. Jadi Bapak tadi itu tidak salah karena meminjam istilah dari luar karena kita belum bisa menyediakannya. Nah, begitu. Nah, lagi-lagi karena apa? Gara-gara semangat literasi kita kurang. Dan semangat literasi kurang itu yang akhirnya membuat kita terperosok pada masalah yang jauh lebih besar. Krisis multidimensi di Indonesia. Kita lanjut diskusi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.